kita mau bernyanyi, ku nyanyi haleluya. Semuanya angkat tangannya. Wiwi akan pimpin kita dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami dan anak-anak didik kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada anak-anak didik kami dan keluarga mereka juga. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memuji dan menyembah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang gembira agar kami dapat senantiasa bersukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena sekarang kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Jalannya ke sini dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan
Anak-anak, tadi kita sudah jalan bersama Yesus. Sekarang kita mau naik kapal. Semuanya jadi kapal ya. Berdiri ya, karena kita masih mau bernyanyi lagi. Tadi kita sudah bernyanyi jalan serta Yesus, kapalku miring. Sekarang kita mau bernyanyi hati yang gembira. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya lipat tangannya, kita mau bernyanyi pertolongan. Saat aku
Tuhan yang selalu hadir di dalam anak-anak yang saat ini sedang menonton, mengikuti ibadah hari ini. Biarlah kiranya juga pertolongan Tuhan juga boleh selalu ada kepada setiap keluarga yang saat ini juga sedang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini, biarlah ibadah ini juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar anak-anak akan mendengarkan cerita dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Nita. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong anak-anak untuk boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita memuliakan nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membuat kita tetap ada dengan sehat, dengan ada sebagaimana kita ada saat ini ya. Anak-anak bisa mengikuti ibadah, ibu guru bisa membuat rekaman ini, itu karena kebaikan Tuhan ya. Tuhan Yesus bermurah hati kepada kita karena Dia mau kita juga menghasilkan satu buah yang berbeda lagi dari minggu yang lalu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Nah, kemurahan Tuhan inilah yang membuat kita sekarang ada, ya kan? Nah, anak-anak, kemurahan Tuhan juga membuat seorang raja, karena Tuhan murah hati, Dia memberikan sesuatu kepada seorang raja. Padahal dia raja, tapi dia butuh kemurahan Tuhan supaya nanti raja ini juga bisa bermurah hati sama orang lain. Seperti kita, ya. Tuhan Yesus memberikan kita kebaikan, kemurahan hati supaya kita juga bisa menghasilkan kemurahan, murah hati kepada orang lain. Anak-anak, cerita ini Ibu Nita ambil dari Alkitab. Dari apa? Alkitab. Ini ada di 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 tentang seorang raja ya. Kemurahan hati Tuhan membuat sampai hari atau matahari itu harus mundur. Wah, seperti apa tuh? Begini ceritanya anak-anak. Ibu Nita kasih contohnya ya, videonya ya. Yuk. Ini adalah seorang raja ya, Raja Hizkia. Nah, satu kali dia sakit dan datanglah nabi Tuhan namanya si Yesaya. Dia bilang, "Hizkia, Tuhan udah bilang sama saya bahwa kamu akan meninggal. Kamu kasih deh pesan-pesan terakhir." Aduh, Raja Hizkianya sedih. Dia nangis anak-anak. Ketika dia nangis di hadap tembok, dia bilang, "Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong." Dan ketika dia menangis, dia minta sama Tuhan, Yesayanya kembali lagi. Kata Tuhan, "Balik, kasih tahu sama Raja Hizkia kalau dia akan sembuh." Hah? Bagaimana caranya? Kata Raja Hizkia, "Apa tandanya?" "Begini deh, kalau aku sembuh, maka bayangan karena matahari itu kan lebih gampang ke belakang atau ke depan. Kalau ke depan sih lebih gampang, tapi bayangannya mundur ke belakang itu pasti gak bisa orang lakukan," katanya gitu. "Oke," kata Yesaya, "seperti permintaanmu, maka tuh lihat akan mundur 10. Wah, semua orang bingung. Kenapa bayangan mundur? Bukannya maju? Kan setiap hari harusnya maju ya, seperti jam, ini mundur. Kata Hizkia, "Aku tahu sekarang. Aku pasti sembuh." "Iya," kata Raja Yesaya, "kamu sembuh. Itu sebabnya anak-anak." Nah, kita stop dulu ya videonya. Sampai di situ videonya ya. Nah, anak-anak, ketika raja ini bilang ya, dia kan sakit. Tadi kita udah lihat ya, ketika si Yesaya bilang kamu akan meninggal, dia sedih, dia hadap ke tembok, dia nangis. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku kan sudah baik, aku sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan." Ini dia nangis loh. Dia bilang sama Tuhan, walaupun dia raja, dia datang kepada Tuhan karena Tuhan Yesus raja di atas semua raja. Ya, dia datang kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku. Tuhan, ingat aku sudah berbuat baik." Oh, padahal anak-anak, dia bisa berbuat baik itu pun karena Tuhan yang tolong ya. Kalau kita mengerti, kita bisa seperti
kita ada, kita bisa pintar, itu karena Tuhan. Kita bisa buat sesuatu, itu karena Tuhan. Bukan karena kita anak-anak ya. Tapi ternyata Tuhan baik. Sekalipun Hizkia seperti itu, Tuhan dengar. Ibu kita bacakan ya. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-5 dia katakan begini, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Wah, hebat ya Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak, kalau kita datang sama Tuhan, kita susah, kita sakit, kita takut, kita datang sama Tuhan Yesus, kita berdoa, dikasih cara sama Tuhan, gampang, lipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan Yesus tolong. Kalau kita sakit juga bisa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Seperti Hizkia, dia menangis sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Maka Tuhan yang bisa menyembuhkan. Begitu juga kalau kita sedih atau papa mama susah ya, ibu guru juga kalau susah, kita tinggal bilang Tuhan Yesus tolong. Apa anak-anak? Tuhan Yesus tolong. Kalau anak-anak lihat papa mama susah, papa mama sedih, bilang ya sama papa dan mama ya, papa mama bilang sama Tuhan Yesus, nanti pasti Tuhan Yesus tolong. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, dan Tuhan saja yang bisa menolong kita. Tuhan adalah juru selamat kita, artinya penolong kita, bukan cuma buat masuk ke dalam sorga. Itu pasti, kalau kita percaya Yesus, kita masuk ke dalam sorga, itu kepastian. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, supaya kita bisa menjadi anak kesayangan Tuhan yang bisa menghasilkan buah, kita bisa minta tolong, kita bisa berdoa, ya Tuhan Yesus tolong. Lalu bagaimana caranya kalau saya nggak tahu berdoa? Ada Roh Kudus. Anak-anak bisa bilang, Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa berdoa dengan benar. Ya, panggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong. Apa anak-anak? Tuhan Yesus tolong. Seperti itu. Dan kita akan lihat seperti Hizkia ditolong oleh Tuhan. Kalian tahu, raja ini tidak jadi meninggal, tapi ditambahkan usianya 15 tahun. Dia hidup lama lagi. Wah, dia sehat. Dan lucunya, masa obatnya itu cuma kue arah. Kue arah ditaruh di tempat sakitnya dan dia sembuh. Kue arah bukan yang menyembuhkan, bukan. Tuhan Yesus, janjinya Tuhan bilang, aku dengar doamu dan aku mau kamu sembuh. Maka sembuh. Anak-anak, kalau kita sakit, kita boleh gak ke dokter? Boleh, harus ke dokter, ya kan? Boleh gak minum obat? Boleh. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus lewat obat itu, lewat pendapat dokter. Tetapi yang menyembuhkan apakah obat? Bukan. Yang membuat kita sembuh adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau anak-anak sakit, kalau anak-anak sedih, kalau anak-anak susah, kalau papa mama sukar menghadapi semua yang ada, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong, sampai Tuhan menolong. Seperti Hizkia, dia menangis sampai Tuhan tolong, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau sembuh. Seperti kepada orang-orang yang ada pada zaman Tuhan Yesus ada, ya, Tuhan tolong anakku. Tuhan Yesus selalu bilang, aku mau, jadilah sembuh. Wah, enak ya. Terus ada perempuan juga yang sakit, dan Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Wah, iman itu apa sih? Percaya kepada Yesus, ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Artinya apa? Pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya, bukan waktu kita loh. Kita sih memang mengharapkannya saat ini kita berdoa, saat ini juga sembuh. Wah, kalau begitu kadang-kadang kita jadi anak manja. Kita jadi anak Tuhan yang membuat Tuhan itu seperti suruhan kita, seperti pesuruh. Tidak, tapi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan, tahu percaya kepada waktu Tuhan. Walaupun itu gak mudah, tapi Dia menjawab doa kita.
Anak-anak mungkin belum terlalu paham, tetapi buat papa mama boleh diterangkan kepada anak-anak lebih lanjut ya, bahwa kalau kita berdoa Tuhan menjawab doa kita. Seperti Raja Hizkia, sakit disembuhkan, bukan hanya sembuh tapi hidup lebih lama lagi, 15 tahun lagi. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan yang ajaib itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan Ibu Nita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami bersuka cita. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bermurah hati kepada kami kalau kami datang kepada Tuhan. Ketika kami datang, ketika kami baca firman-Mu, tolong kami Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati berkat dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kalau ada yang sedang ibadah bersama dengan kami, ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh sesuai dengan iman yang Tuhan taruh. Dan kami akan mendengar Tuhan, sungguh di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau ada papa mama yang sulit, kalau ada kami yang sedih, saat ini Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong jadi penghibur kami. Masuklah dalam hati kami dan buat kami melihat Tuhan ada sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itulah cerita tentang Hizkia, raja yang disembuhkan oleh Tuhan ya. Hizkia sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak yang hebat, tetap jaga kesehatan ya. Kalau kita sehat harus dijaga, jangan sembarangan ya. Jangan tunggu sampai kita sakit lalu kita datang sama Tuhan, tidak. Ketika kita sehat kita juga bisa berterima kasih. Tapi kalau kita sakit, seizin Tuhan kita bisa minta tolong, Tuhan Yesus tolong saya, dan Tuhan pasti menolong. Dah.